Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang 50 cerita Islami terbaik untuk anak. Aku mulai baca ceritanya ya. Yang berjudul Laki-laki Sederhana Calon Penghuni Surga. Adik-adik agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak saling dengki dan sakit hati, sebab dengki dan sakit hati itu hanya akan menyebabkan permusuhan, di samping akan menghapus kebaikan-kebaikan pelakunya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka, "Sebentar lagi salah satu calon ahli surga akan muncul di hadapan kalian." Para sahabat Nabi kemudian terdiam sambil saling memandang. Mereka bertanya, "Siapa kira-kira yang dimaksud Nabi dengan calon penghuni surga?" Tak lama kemudian seorang laki-laki berpenampilan sederhana muncul di hadapan mereka. Sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Laki-laki itu menenteng sandal di tangan kirinya. Hari berikutnya Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataannya tentang seorang penghuni surga. Laki-laki yang kemarin melintas tiba-tiba muncul kembali. Di hari ketiga Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataannya, dan kejadian itu kembali terulang. Lelaki itu lagi-lagi muncul. Mendengar ucapan Nabi Muhammad itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr merasa penasaran, apakah sebenarnya yang dilakukan lelaki itu sehingga ia bisa masuk surga. Ia mengikuti lelaki yang dimaksud Nabi itu. "Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Silakan." Dengan senang hati laki sederhana itu menjawab. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga 3 malam berlalu. Ia tidak melihat laki-laki itu melakukan amal penghuni surga. Bahkan ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu apa yang membuatnya dapat masuk ke dalam surga? "Sudah 3 hari di sini, aku tidak melihatmu mengerjakan ibadah yang luar biasa. Mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga?" Abdullah bin Amr memberanikan diri bertanya, "Aku memang tidak melakukan amalan istimewa, tetapi sebelum tidur aku berusaha mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Aku berusaha memaafkan kesalahan mereka sebelum aku tidur. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaraku." Lelaki itu menjawab. Hikmah ceritanya, adik-adik, ternyata jika kita memaafkan kesalahan teman kita sesama muslim, Allah akan memberikan surga sebagai balasan. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita, maka hati kita akan lebih lapang dan senang. Teman-teman juga akan senang kepadamu. Orang yang dengki dan pendendam adalah kawan setan. Ia tidak akan disukai oleh teman-teman yang lain. Tentu kamu ingin punya banyak teman dan disayangi yang semua orang, bukan? Jadilah orang yang pemaaf, maka Allah pun akan menyayangimu. Itu saja ya teman-teman dari ceritaku. Assalamualaikum teman-teman. Aku akan lanjut ceritanya ya, yang berjudul Tukang Semir yang Soleh.
Seorang laki-laki miskin bekerja sebagai tukang semir sepatu. Walaupun miskin, ia tetap rajin beribadah, sebagaimana kebanyakan orang. Ia juga bermimpi bisa naik haji di suatu hari nanti. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, ia menabung upah dari menyemir sepatu. Uang yang dikumpulkan tidak pernah mencukupi ongkos naik haji yang dibutuhkan. Namun karena sabar, akhirnya tabungan hajinya pun cukup untuk naik haji. Begitu bergembiranya si tukang semir karena uang tabungannya sudah cukup. Namun tiba-tiba ia kaget karena tetangganya sakit parah dan butuh uang berobat. Si tukang semir segera mengunjungi tetangganya yang juga miskin. Tetangganya itu merintih menahan sakit karena iba si tukang semir memberikan semua tabungan hajinya untuk berobat. Ia memang batal naik haji, tapi hatinya tetap senang karena bisa memberikan harapan dan ketenangan kepada tetangganya yang ditimpa musibah. Si tukang semir kembali melakukan pekerjaan harinya seperti biasa. Sementara itu di kampung sebelah terdengar beberapa saudagar kaya juga naik haji. Ketika berada di padang Arafah, sebagian jamaah haji tertidur pulang. Sang saudagar pun tertidur pulas di tengah keramaian. Sang saudagar bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, siapakah di antara kami yang diterima hajinya oleh Allah tahun ini?" Nabi Muhammad menyebutkan nama si tukang semir sepatu itu. Sang saudagar terkejut. "Wahai Nabi Muhammad, siapa dia dan berasal dari mana?" "Dia hamba Allah dari kampung tetanggamu." Saudagar tidak percaya. Mana mungkin ada seorang yang naik haji dari kampung itu. Semua penduduknya miskin. Penghasilan mereka tidak mencukupi ongkos naik haji. Tiba-tiba ia terbangun dari tidur pulasnya. Setelah pulang kampung, ia mencari orang yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya ternyata dia hanyalah seorang tukang semir yang miskin. "Aku belum pernah pergi haji, tetapi barangkali niat kerja keras dan tekadku untuk membantu tetanggaku sehingga Nabi Muhammad menyebutku sebagai orang haji yang mabrur," jawabnya dengan